Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan tentang tutorial dalam membuat soal di sistem pembelajaran online dengan menggunakan Firlenda. Tetapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang satu ini. Jadi kita langsung saja, Bapak Ibu, silakan kembali buka Firlendanya dan login sebagai akun Bapak Ibu untuk kita memulai dalam tutorial membuat soal ataupun kuis yang nanti biasanya kita berikan ke mahasiswa. Yang paling umum tentunya adalah kita melakukan kuis ataupun ujian pada pertemuan-pertemuan 8, yaitu kita melakukan ujian tengah semester, maupun pada pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita rubah dulu bahasanya. Di pojok kanan atas ini ada gambar bola dunia, diklik saja, kemudian pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita pilih kursus yang saya ikuti ini dan mencari mata kuliah yang Bapak Ibu sudah setting sebelumnya yang akan diajarkan pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Klik aja mata kuliahnya, karena saya adalah pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat kelas maupun enroll mahasiswa. Nah, sekarang kita waktunya untuk membuat soal yang akan kita setting pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tampilan Firlenda saya sebagai tutorial saja. Jadi saya belum merubah topiknya sesuai dengan pertemuan setiap perkuliahan di setiap minggunya. Jadi sebenarnya sama dengan kita mengupload materi pembelajaran ataupun RPS yang kita lakukan pada tutorial sebelumnya. Nah, karena yang kali ini kita akan membuat soal, jadi kita anggap bahwa pertemuan ataupun soal yang akan kita buat itu dilakukan pada UTS saja. Oke, seperti biasanya kita rubah dulu, kita buka dulu kuncinya. Jadi kalau untuk awal masuk biasanya setiap topik maupun untuk menambahkan materi itu selalu tidak bisa diedit. Maka untuk bisa mengeditnya kita harus membuka kuncinya dulu. Pada bagian kanan ini ada gear, klik saja segitiga di samping kanan, kemudian klik hidupkan mode ubahnya. Saya kira pada tutorial yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan kalau setiap membuka awal mesti selalu terkunci. Nah, kita anggap bahwa kita akan melakukan ujian tengah semester pada pertemuan 8, maka topik 8 dirubah dulu menjadi ujian atau ujian tengah semester. Kemudian enter. Nah, perbedaan antara kita mengupload materi pembelajaran dengan mengupload kuis adalah kalau pada materi pembelajaran yang kita pilih adalah menu label, sedangkan kalau untuk kuis adalah yang kita pilih adalah menu kuis. Jadi klik menu tambah sebuah aktivitas di bawah menu ujian tengah semester ini, kita klik yang itu. Kemudian cari menu kuis. Nah, kebetulan ini ada menu kuis di sini. Klik saja menu kuisnya. Kemudian scroll ke bawah dan klik tambah. Nah, ini adalah tampilan awal. Jadi kita seperti biasanya kita membuat, istilahnya seperti membuat rumah dulu ya. Membuat rumah untuk sistem di dalam kuis ini, termasuk kita men-setting nilai
yang akan kita berikan ke mahasiswa bisa dikatakan kalau dengan nilai sekian itu dinyatakan lulus, atau di bawah dari nilai yang sudah kita setting berarti dinyatakan tidak lulus. Oke, nama, pada bagian nama ini bisa kita isi dengan nama mata kuliah. Jadi karena mata kuliah yang jadi percontohan kali ini adalah mata kuliah saya pengelolaan kualitas lingkungan, maka ditulis saja pengelolaan kualitas lingkungan. Ini sesuaikan dengan nama mata kuliah Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pada box perkenalan ini bisa ditulis dengan jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Itu sebagai pembuka saja sebenarnya. Ini opsional, Bapak Ibu bebas mau menulis yang mana ya. Jadi pada dashboard ini kita hanya membuat rumahnya saja, belum membuat soalnya. Kemudian timing ini adalah disesuaikan dengan jadwal ujian Bapak Ibu. Jadi ujiannya itu mau dimulai pada tanggal berapa, kemudian berakhirnya tanggal berapa. Nah, karena biasanya kita melakukan ujian pada hari yang sama, jadi katakanlah kalau ujian itu akan dilakukan pada katakanlah tanggal 10 September, maka diakhiri juga pada tanggal 10 September. Hanya saja mungkin jamnya yang akan kita bedakan. Jadi kalau misalnya ujiannya itu akan dimulai pada jam katakanlah jam 5, ini sebagai contoh saja, jam 5 sore 00. Nah, setiap mata kuliah tentunya memiliki waktu yang berbeda-beda setiap proses pengerjaannya, maka disesuaikan dengan kira-kira berapa banyak soal yang akan kita berikan ke mahasiswa dan waktu yang diberikan juga ke mahasiswa dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, kemudian untuk kuis ini akan berakhir pada tanggal juga 10 September, ini contoh saja. Misalnya proses berakhirnya itu butuh waktu 1 jam dari kuis yang pertama kali diberikan, waktunya jam berapa. Jadi karena tadi awalnya adalah jam 5 sore, maka berakhir di jam 6 sore 00, jam 6 sore 00. Kemudian waktunya adalah diaktifkan dulu. Kalau memang belum aktif, Bapak Ibu klik saja ada centang diaktifkan. Karena menit ya 60 menit, kita isi 60 menit. Artinya timing ini kita setting sedemikian rupa bahwa mahasiswa itu hanya bisa mengakses soal tersebut atau kuis yang kita berikan atau ujian yang kita berikan ke mahasiswa hanya sampai pada batas jam 16.00 atau 60 menit proses mahasiswa itu akan mengerjakan soal. Selebihnya, ketika lebih dari itu, maka soal tersebut sudah tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian kita masuk ke menu nilai. Di sini di menu nilai ini ada beberapa pilihan, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah nilai untuk lulus. Jadi nilai untuk lulus ini bukan puluhan, tetapi settingan di Firlenda ini hanya cuma nilai 1 sampai 10. Jadi kalau misalnya ditulis nilai lulus katakanlah 70, maka tidak bisa disimpan. Oleh karena itu, kita anggap bahwa nilai 1 sampai 10 itu kita anggap sebagai puluhan. Jadi kalau misalnya kita anggap nilai yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu adalah nilai lulusnya 70, maka cukup ditulis 7 saja. Kemudian percobaan menjawab yang diperbolehkan, Bapak Ibu bisa men-settingnya berapa kali sebenarnya mahasiswa itu bisa menjawab. Nah, biasanya kalau realnya kita melakukan ujian ke mahasiswa itu ya cukup 1 kali, maka diklik saja menu yang ada tidak terbatas itu, cari sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, kira-kira mahasiswa itu mau ujian dengan beberapa kali percobaan atau hanya cuma disetting 1 kali. Karena realnya adalah biasanya cuma 1 kali, kecuali remedi mungkin ya, jadi saya anggap 1 kali untuk menjawab diperbolehkan dalam menjawab, hanya cuma sekali saja. Kategori nilai ini nggak usah diabaikan saja Bapak Ibu. Kemudian kita lihat menu layoutnya.
Layout ini adalah nanti setiap pertanyaan kita membuat nanti akan muncul setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut kalau kita men-settingnya seperti every question ya. Tetapi kalau misalnya kita setting adalah every two question, berarti dalam satu box itu terdiri atas 2 pertanyaan. Bebas Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira nanti bisa disimulasikan, mau yang every question atau yang every two question, every three question, dan seterusnya. Nah, saya coba yang every question. Kemudian question behavior ini tidak perlu Bapak Ibu rubah. Review juga tidak perlu. Tampilan tidak juga harus dirubah, diabaikan saja. Kita langsung ke menu overall feedback ini. Overall feedback ini adalah kita memberikan sebenarnya feedback jawaban kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu setelah menyelesaikan ujiannya, itu nanti ada feedback dari dosen. Jadi termasuk nilainya. Kemudian kita masuk ke pengaturan modul yang biasanya. Nah, Bapak Ibu di sini ada nomor ID. Bapak Ibu bisa menggunakan nomor ID sesuai dengan ID dari mata kuliahnya. Nah, karena biasanya kita memiliki 2 kelas atau bahkan lebih dari 2 kelas, maka usahakan untuk membedakan antara kuis yang satu dengan kuis yang lain, atau kuis kelas 1 dengan kuis kelas yang lain, itu ditambah dengan kelas di bagian belakangnya. Itu saja untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengecek bahwa soal ini berlaku untuk kelas A atau kelas B. Nah, saya sengaja tidak mengisinya di sini. Kemudian ada pembatasan akses. Nah, ini tambahkan kalau misalnya ada batasan akses bahwa mahasiswa itu dibatasi aksesnya. Kemudian activity completion ini juga tidak perlu harus diperhatikan, diabaikan saja sebenarnya. Kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, inilah tampilan setelah kita membuat kita membuat ujian ataupun kuis. Maka langkah selanjutnya adalah setelah sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, di sini ada tulisan edit quiz atau back to course. Artinya kalau edit quiz berarti kita sudah akan membuat soal ujiannya, sedangkan back to course berarti kita kembali ke awal tadi untuk men-setting termasuk timingnya, apakah mau diperpanjang, kemudian berapa kali mereka percobaan menjawab. Nah, itu kembali ke rumahnya yang tadi. Nah, karena saya anggap bahwa yang tadi sudah final, maka waktunya saya untuk membuat kuis. Maka saya klik edit quiz. Nah, di sini adalah item kita harus membuat kuis. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Karena yang saya percobakan adalah pengolahan kualitas lingkungan, saya anggap bahwa mata kuliah ini hanya diprogram oleh satu kelas. Maka untuk membuat kuisnya atau membuat soalnya, pada bagian sebelah kanan ini ada tulisan add. Klik segitiga pada samping add tersebut, kemudian keluar beberapa pilihan, beberapa opsional, ada new question, from question bank, atau random question. Kalau yang new question berarti kita membuat pertanyaan baru, kalau yang from question bank berarti kita sudah menyiapkan sebenarnya soal pada bank soal yang sudah disediakan di Firlinda tersebut. Nah, kalau random question ini adalah pertanyaan secara random ya. Nah, kita buat coba yang a new question. Anggap saja kita tidak memiliki bank soal di Firlinda tersebut. Nah, di sini banyak menu pilihan. Kita mau membuat model pertanyaan itu seperti apa saja. Kalau misalnya yang multiple choice atau pilihan ganda, maka Bapak Ibu pilih yang bagian atas. Tetapi saya kira Bapak Ibu kebanyakan selama ini mungkin ketika memberikan soal ujian ke mahasiswa adalah essay, maka kita coba yang essay. Di sini cari ada menu essay di sini. Klik saja menu essay tersebut. Kemudian sampai tulisan tambahnya aktif, kita klik tambah. Nah, karena tadi adalah kita men-settingnya adalah every question, berarti setiap pertanyaan ini dia munculnya per box itu satu-satu pertanyaan. Nama soal kita bisa nulis dengan soal 1,
Kemudian ini adalah pertanyaan soalnya. Ini sebagai contoh, saya buat pertanyaan yang sederhana saja. Di manakah Anda bekerja saat ini? Nah, ini adalah pertanyaan isinya. Kemudian tanda pengaturan awalnya tetap 1 tadi, karena kita men-settingnya adalah 1 kali percobaan. Nah, ini umpan balik kepada mahasiswa, bisa ditulis ya, ataupun dikosongkan juga tidak apa-apa. Ini ID-nya, ID number-nya bisa sesuai dengan kode mata kuliahnya Bapak Ibu. Kemudian setelah misalnya Bapak Ibu sudah mengisinya semua seperti ini, nanti tampilan pada Firlenda mahasiswa itu, mahasiswa sudah akan menjawabnya langsung pada akun Firlenda masing-masing mahasiswa. Jadi sudah disediakan box ya, di box semacam ini untuk menjawab. Jadi pastikan bahwa mahasiswa itu bisa menjawab langsung pada Firlendanya masing-masing. Jangan mahasiswa itu dibiarkan untuk mengirim jawaban melalui email Bapak Ibu. Karena yang kita butuhkan adalah record dari setiap mahasiswa menjawab pertanyaan yang kita siapkan di Firlenda dan mereka menjawabnya di akun masing-masing. Kemudian bisa kita klik simpan perubahan dan lanjutkan ke penyuntingan. Atau simpan perubahan juga tidak apa-apa. Kita coba ke simpan perubahan. Nah, maka yang tertulis saat ini adalah soal nomor 1. Soalnya adalah di manakah Anda bekerja saat ini. Nah, ini adalah contoh soal isi yang digunakan. Kalau yang multiple choice, di situ sudah disiapkan setidaknya minimal ada 3 pilihan yang harus kita siapkan, di mana salah satu dari 3 pilihan tersebut adalah jawaban yang benar. Jadi mahasiswa juga langsung menjawabnya di situ. Nah, karena kita settingnya adalah yang every question, jadi dalam satu box ini yang tersedia hanya cuma 1 pertanyaan. Nah, untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, sama dengan apa yang dilakukan pada pertanyaan nomor 1, klik saja add yang ada di samping sebelah kanan, kemudian a new question. Begitu. Jadi dilakukan hal yang sama. Tetapi kalau Bapak Ibu men-settingnya sejak awal bahwa, oh saya mau dalam satu tampilan dashboard ini langsung 5 pertanyaan, maka settingannya adalah every 5 question. Jadi sederhana saja Bapak Ibu. Tinggal diklik saja kalau mau menambahkan pertanyaan berikutnya, tinggal klik add. Nanti ada beberapa pilihan, pilih yang paling atas, a new question. Nah, Bapak Ibu kepinginnya untuk nomor 2 itu soal yang seperti semacam apa? Apakah itu adalah essay? Kalau essay tetap essay. Kemudian pilihan ganda, berarti nanti Anda, Bapak Ibu, milihnya adalah soal yang pilihan ganda. Saya pilih yang pilihan ganda. Ini saja untuk memperlihatkan tampilannya semacam apa. Nanti Bapak Ibu bisa simulasi sendiri di akunnya masing-masing. Kemudian kita tulis yang nama soal ini karena kembali. Nah, ini adalah contohnya box yang tersedia di akunnya mahasiswa itu kurang lebih seperti ini. Jadi soal 1 belum dijawab ya. Nanti ini ada pertanyaannya, di manakah Anda bekerja saat ini, jawabannya ada di sini. Jadi setelah mahasiswa menjawab, tinggal nanti diklik finish attempt. Finish attempt. Kemudian di sini kalau kita sudah menyediakan beberapa pertanyaan, maka akan muncul box nomor 2, box nomor 3 dan selanjutnya. Nah, timingnya juga berjalan sesuai dengan timing yang sudah kita setting sejak awal. Sekarang coba saya perlihatkan untuk yang model soal kalau yang multiple choice. Tampilannya semacam ini. Mau kembali membuat pertanyaan, di sini ada gear sebelah kanan ini, klik saja segitiganya, kemudian ada edit quiz. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang nomor 2 dengan multiple choice, klik add, kemudian a new question. Kemudian kita pilih yang pilihan ganda paling atas, kemudian tambah. Nah, ini adalah tampilan dari kalau kita membuat pertanyaan untuk multiple choice. Jadi nama soal kita tulis aja soal nomor 2, soal 2 misalnya.
Kemudian ini adalah teks soalnya. Tetap pertanyaannya sama. Saya coba saja, di manakah Anda bekerja saat ini? Ya. Kemudian yang bagian sini tidak perlu rubah. Nah, ini adalah pilihan, berarti kalau A, B, C, berarti kita menyediakan 3 jawaban, di mana salah satu jawaban tersebut adalah yang benar. Jadi untuk pilihan 1, misalnya di rumah, kita anggap bahwa pilihan 1 ini jawaban yang benar. Jadi untuk nilainya, karena jawaban benar, kita anggap adalah 100%. Kemudian pilihan 2, kita tulis di kantor. Ini kita anggap bahwa jawaban yang salah, maka nilainya bisa kita setting tidak ada atau paling rendah berapa persen gitu. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau Bapak Ibu mau pilih yang paling rendah adalah ada yang sampai minus ya. Maka hal yang paling aman adalah pilih saja yang tidak ada. Kemudian pilihan ketiga, misalnya kita tulis jawabannya adalah di mall misalnya. Jadi kita anggap bahwa pilihan 1 dan pilihan 2 dan pilihan 3 adalah jawaban yang tidak benar. Setelah itu pilihan yang lain tidak perlu kita siapkan. Kemudian kita pilih yang simpan dan perubahan, atau simpan dan lanjutkan ke penyuntingan. Kita simpan dan perubahan, klik. Saya hanya untuk menunjukkan bahwa kalau yang multiple choice itu seperti apa Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali ke sini. Kemudian previous quiz now, start 10. Nah, ini kalau yang tampilan pertama adalah tampilan untuk pertanyaan isi, sedangkan yang tampilan nomor 2 adalah tampilan untuk yang multiple choice. Jadi ini mahasiswa itu nanti tinggal ngeklik saja kira-kira jawaban yang benar yang mana, semacam itu. Kalau sudah selesai dikerjakan semuanya, baru finish attempt. Jadi begitu Bapak Ibu perbedaan antara yang isi dan yang multiple choice. Pada dasarnya semuanya sama ketika kita mengklik mau mencari menu kuis. Semuanya tinggal kita klik yang tambahkan atau sumber daya itu, nanti kita cari yang kuis. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.